Keterangan pers Front Pembela Islam tentang kronologis penembakan rombongan IBHRS. Dengan banyaknya beredar voice note yang di-farming seolah-olah ada serangan dari para laskar pengawal. Padahal voice note yang beredar bila didengarkan dengan seksama dan akal sehat justru menggambarkan bahwa pihak yang diakui polisi sebagai aparat tidak berseragam itulah yang berupaya masuk ke dalam barisan konvoi IBHRS dan melakukan manuver untuk mengganggu, memepet, dan memecah barisan konvoi rombongan. Perlu kami tekankan bahwa sejak penguntitan di rumah IBHRS di Sentul, para laskar pengawal IBHRS tidak pernah ditunjukkan oleh para penguntit identitas berupa KTA polisi, surat tugas, maupun identitas lain sebagai aparat hukum, sehingga laskar pengawal IBHRS memahami bahwa orang-orang yang menguntit adalah orang tidak dikenal yang ditugaskan mengganggu dan mengancam keselamatan IBHRS dan keluarga. Respon dari para laskar pengawal dan pengamanan rombongan IBHRS dan keluarga adalah menjauhkan para pengganggu tersebut yang diakui belakangan oleh polisi sebagai aparat tidak berseragam tersebut, agar kendaraan para aparat tidak berseragam tersebut menjauhi IBHRS dan keluarga agar tidak menjadi ancaman bagi keselamatan IBHRS dan keluarga. Untuk menjelaskan rangkaian fakta-fakta peristiwa yang terjadi, maka berikut ini kami sampaikan kronologi peristiwa dan identitas mujahid yang menjadi syuhada dalam tugas pengawalan IBHRS sebagai berikut. Ahad 6 Desember 2020, jam 22.45 waktu Indonesia Barat. IBHRS dan keluarga keluar dari perumahan The Nature Mutiara Sentul Bogor, masuk ke tol Jagorawi arah Jakarta, lalu via jalan tol Lingkar Luar Cikunir ambil arah tol Cikampek menuju tempat pengajian keluarga sekaligus peristirahatan dan pemulihan kesehatan di Karawang. Rombongan IB terdiri dari 8 mobil, 4 mobil keluarga IBHRS, 4 mobil Laskar Front Pembela Islam sebagai tim pengawal. Rombongan keluarga terdiri dari pria IBHRS dan menantu serta 1 orang ustadz keluarga dan 3 orang sopir. 2. Perempuan dan anak-anak, 12 wanita dewasa, 3 bayi dan 6 balita. 3. Laskar Front Pembela Islam, 24 orang dalam 4 mobil, tiap mobilnya 6 orang laskar termasuk supir. Semenjak keluar dari perumahan The Nature Mutiara Sentul, rombongan diikuti oleh mobil Avanza hitam dengan nopol B1739 PWQ dan Avanza Silver dengan nopol B KJD serta beberapa mobil lainnya. Para saksi dari tim pengamanan IB dan keluarga mengatakan bahwa semua mobil tersebut sudah standby selama 2 hari di dekat perumahan The Nature Mutiara Sentul dan di dalamnya ada beberapa orang yang menggunakan masker. Selama perjalanan di tol ada upaya-upaya dari beberapa mobil yang ingin mepet dan masuk ke dalam konvoi rombongan IBHRS. Tentu saja, sebagai tim pengawal dan pengaman, respon dari tim adalah mengamankan rombongan IBHRS dan keluarga dari pihak yang mengganggu tersebut dengan cara mobil para pengganggu agar tidak masuk ke dalam rombongan keluarga IBHRS dan tidak melakukan manuver mepet ke mobil rombongan keluarga IBHRS. Kami ingatkan, selama manuver menyalip, memepet dan upaya memecah konvoi rombongan IBHRS tersebut, pihak aparat berpakaian preman tersebut tidak ada dan tidak pernah menunjukkan identitas dan perilaku sebagai aparat hukum. Perilaku petugas berpakaian preman tersebut lebih mencerminkan perilaku premanisme yang berbahaya dan mengancam keselamatan rombongan keluarga IBHRS, termasuk para bayi dan balita yang ada dalam kendaraan rombongan keluarga IBHRS. Sebagai contoh, perilaku yang membahayakan dalam berlalu lintas adalah diantaranya saat melintasi tol Cikunir, mobil yang dikendarai Habib Hanif dipepet sebuah mobil jenis SUV, Fortuner atau Pajero belum terverifikasi, berwarna hitam dengan nopol tertera B1771 KJI. Pengendara mobil tersebut buka kaca dan mengulurkan tangannya yang penuh tato ke arah mobil Habib Hanif sambil mengacungkan jari tengahnya. Namun mobil tersebut berhasil dijauhkan oleh mobil laskar pengawal dan digiring keluar tol. Setelah itu, ada beberapa mobil lainnya yang juga terus mengintai dari belakang, namun selalu dicegah mobil laskar agar tidak mendekat dan masuk ke dalam rombongan konvoi.
Senin 7 Desember 2020, jam 00.10 waktu Indonesia Barat. Setelah pintu keluar tol Karawang Timur, ada 3 mobil penguntit yaitu Avanza hitam dengan nopol B1739 PWQ, Avanza Silver dengan nopol B KJD dan Avanza putih K.EL yang terus berusaha masuk dalam konvoi, mepet, mengintai dan mengikuti rombongan IBHRS dari pihak keluarga. Habib Hanif terus memandu semua rombongan agar waspada dan hati-hati. 3. Mobil penguntit tersebut berhasil dijauhkan oleh 2 mobil berisi laskar yang posisinya paling belakang, yaitu salah satunya Chevrolet dengan plat B2152 TBN Grand Metallic yang memuat 6 laskar khusus bertugas pengawalan dari DKI Jakarta yang kemudian menjadi korban penculikan dan pembantaian. Dalam hal ini, 2 mobil laskar pengawal dengan posisi paling belakang rombongan berhasil menjauhkan para penguntit dari pengganggu tersebut, sehingga rombongan keluarga IBHRS berhasil menjauh dari para penguntit dan pengganggu yang menggunakan 3 mobil. Adapun identitas mobil penguntit yang berhasil diidentifikasi saat itu yaitu 1. Avanza hitam dengan nopol B1739 PWQ, Avanza Silver plat B nomor tidak teridentifikasi, Avanza putih dengan plat nomor K.L nomor tidak teridentifikasi. Setelah rombongan keluar pintu tol Karawang Timur, salah satu mobil laskar pengawal yaitu Avanza sampai dipepet, namun berhasil lolos dan menuju arah pintu tol Karawang Barat, lalu masuk ke tol arah Cikampek dan beristirahat di rest area kilometer 57. Sedangkan mobil laskar khusus DKI Chevrolet B2152 TBN AS saat mengarah ke pintu tol Karawang Barat berdasarkan komunikasi terakhir dikepung oleh 3 mobil pengintai kemudian diserang. Ketika itu, salah seorang laskar yang berada di mobil Avanza yang tengah beristirahat di kilometer 57 terus berkomunikasi dengan Sufyan alias Bang Ambon, laskar yang berada dalam mobil Chevrolet B2152 TBN. Telepon ketika itu terus tersambung. Informasi dari laskar yang berada di mobil Chevrolet melalui sambungan telepon bahwa ketika Chevrolet B2152 TBN dikepung, Sufyan alias Bang Ambon mengatakan, "Tembak sini, tembak," mengisyaratkan ada yang mengarahkan senjata kepadanya, dan setelah itu terdengar suara rintihan laskar yang kesakitan seperti tertembak. Laskar bernama Sufyan, salah satu korban, alias Bang Ambon meminta laskar lain untuk terus berjalan. Itu pula saat Faiz, salah satu laskar yang ada di Chevrolet B2152 TBN dihubungi oleh salah satu laskar yang ikut rombongan IBHRS. Nampak ada suara orang yang kesakitan seperti habis tertembak dan seketika itu telepon juga terputus. 6. Orang laskar yang ada dalam mobil Chevrolet sampai Senin siang hari tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. 6 orang laskar yang menjadi korban pembantaian tersebut adalah 1. Andi Oktiawan, 2. Ahmad Sofiana, 3. Faiz Ahmad Syukur, 4. Muhammad Reza, 5. Lutfi Hakim, 6. Muhammad Suci Khadafi. Saat laskar yang menggunakan mobil Avanza istirahat di kilometer 57, nampak juga ada yang mengintai, bahkan ada drone yang diterbangkan. Setelah 1 jam lebih, mereka di kilometer 57, mereka beranjak menuju markas Front Pembela Islam Karawang melalui akses pintu tol Karawang Barat. Ketika memasuki pintu tol Karawang Barat, tim laskar yang menggunakan Avanza tidak menemukan apapun di lokasi yang diperkirakan sebagai tempat kejadian perkara. Namun dalam perjalanan menuju markas FPI Karawang, lagi-lagi laskar yang menggunakan Avanza diikuti, namun berhasil lolos melalui jalan kampung menuju ke markas Front Pembela Islam Karawang. Sampai Senin pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, kami masih mencari keberadaan 6 laskar tersebut di berbagai rumah sakit dan tempat-tempat lainnya. Sampai saat ini, kami belum mengetahui keadaan dan keberadaan 6 laskar tersebut. Ketika Kapolda Metro Jaya melakukan konferensi pers dan memberikan informasi bahwa 6 laskar tersebut ditembak mati, barulah kami mengetahui kondisi ke-6 orang laskar yang ada dalam mobil Chevrolet sudah dalam keadaan syahid. Apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian sangat berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan. Perlu kami tegaskan bahwa tidak benar laskar pengawalan melakukan penyerangan. Yang terjadi justru rombongan IBHRS yang diganggu dan terancam keselamatannya serta diserang.
bahwa tidak benar Laskar memiliki senjata api dan melakukan penembakan karena Laskar Front Pembela Islam tidak ada yang dibekali atau membekali diri dengan senjata apapun. Patut untuk dipertanyakan tindakan dan sikap serta perilaku dari para penguntit yang membahayakan keselamatan berlalu lintas. Sama sekali tidak mencerminkan tindakan dan perilaku sebagai aparat hukum, tidak juga menunjukkan identitas sebagai aparat hukum. Patut untuk dipertanyakan, apabila benar terjadi peristiwa tembak-menembak, berapa orang dari aparat yang diakui sebagai petugas hukum tersebut yang terkena tembakan? Adalah aneh disebut peristiwa tembak-menembak, namun tidak ada satu peluru pun yang mengenai pihak yang diakui sebagai petugas, namun justru 6 orang Laskar meninggal terkena tembakan semua. DPP Front Pembela Islam melihat bahwa tindakan penguntitan dan gangguan terhadap IBHRS hingga pembantaian terhadap 6 orang Laskar kami adalah terencana, sistematis dan memiliki struktur komando. Patut dipertanyakan dengan sangat mendalam, perkara yang dituduhkan kepada IBHRS adalah hanya sekedar pelanggaran protokol kesehatan. Namun pengintaian, penguntitan, gangguan, dan berpuncak pada pembunuhan atau pembantaian secara keji oleh pihak yang diakui sebagai aparat penegak hukum, perilaku ini tentu sangat tidak profesional. Apabila perkara ini hanya sekedar perkara pelanggaran protokol kesehatan, kami juga menuntut penjelasan apabila benar aparat yang mengintai, menguntit, dan mengganggu perjalanan rombongan keluarga IBHRS berasal dari satuan penegakan hukum apa? Berapa orang yang terkena tembakan sehingga harus melakukan tindakan pembunuhan terhadap 6 orang Laskar kami? Kami juga menuntut untuk segera jenazah diserahkan kepada pihak keluarga melalui kuasa hukum keluarga yang sudah ditunjuk. Demikian keterangan pers dari kami. Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam Jakarta 22 Rabiul Awal 1442 Hijriah atau 7 Desember 2020. Tertandatangan Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Ketua Umum. Tertandatangan Haji Munarman SH, Sekretaris Umum Front Pembela Islam.